bersyukur kepadamu ya Elohim ya Allah. Terima kasih buat kesempatan yang manis, waktu yang paling berharga seluruh muka bumi ini adalah bersekutu ibadah kepadamu sebagaimana kita tahu adalah lebih baik satu hari di pelantaran Elohim daripada 1000 hari di luar di sana di tempat yang lain. Namun kami bersyukur terlebih lagi, waktu ini adalah waktu sukacita, musim yang beberapa waktu ke depan akan memasuki hari yang baru. Tetapi kami mau lebih lagi ya Tuhan, baik memaksimalkan dalam hari yang kami percayakan. Sebagaimana Maria duduk di kaki Yesua, mendengarkan sabda kebenaran Yesua. Saat ini kami mau belajar, berkati ya Tuhan, berikan pengertian, kesanggupan, bahkan dedikasi ya Tuhan, bagaimana bayar harga untuk duduk tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu alat ya Tuhan, nidras itu datangnya daripadamu, pewahyuan itu datangnya daripada Maha Kodes. Apa yang telah dipersiapkan sepenuhnya dalam kendali Roh Kudus. Baik kata kalimat yang keluar berasal daripada kehendak Tuhan Roh Kudus. Segala macam kuasa, macam udara, material yang mencoba mencuri benih firman Elohim, kami sepakat hadir dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Elohim ya Elohim. Syukur atas namamu yang kudus ya Yahweh. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Berkatilah Yahweh Elohim kami, Raja Penguasa semesta alam, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyibukkan diri ke dalam Torah kebenaran firman. Bersama Yesus Masya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sahabat Shalom, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Elohim. Parasat yang ketiga. Parasat yang pertama Beresit berbicara tentang fondasi dunia ini. Namun itu bukanlah permulaan segala sesuatu, namun itu permulaan penciptaan. Karena Yesua sedari awal sudah mendahului. Dan Beresit juga berbicara tentang kejatuhan manusia, dan di mana kabar Mesias atau kegerakan Mesianik itu akan digenapi Elohim dari generasi ke generasi. Baik mulai dari Adam itu sendiri, lahirnya anak, ya, dari Set, dan seterusnya, sampailah generasi peristirahatan, yaitu Noah, dalam parasat yang kedua. Namun perjalanan bumi tidaklah sampai di situ, walaupun sudah dikurangi jumlah penduduknya sedemikian rupa. Namun masih belum final keselamatan. Namun gambaran Mesias itu ada dalam kehidupan Noah pada saat itu, di mana penyelamatan melalui bahtera oleh kasih karunia dan ketaatan mereka akhirnya diselamatkan. Walaupun ada kesempatan bagi orang-orang di zamannya pada saat itu untuk berbalik dan dengan seruan Noah, sebagaimana kitab Yasar dan kitab-kitab lainnya. Nah, rencana Elohim melalui Beresit pasal 3 bahwa keturunan dari wanita itu, yaitu Mesias, akan hadir. Namun tidaklah segampang itu, bahwa Elohim memperhatikan manusia-manusia di muka bumi ini. Mana yang orang-orang yang memiliki kehendak akan sama ini. Karena pada hakikatnya manusia itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka hidup, berkumpul, makan, mencari kekuasaan, menyimpan harta, mewariskan, dan seterusnya. Pada hakikatnya mati dan berakhir. Sebagaimana pengkhotbah katakan, manusia itu adalah makhluk yang fana. Namun beda dengan salah seorang yang bernama Abraham. Sejak dari kecil dia sudah dididik oleh kakeknya, yaitu Noah. Jadi Noah bukan hanya menyelamatkan garis keturunan muka bumi, tetapi juga dia meninggalkan heritage atau warisan yang generasi selanjutnya akan meneruskan rancangan Bapa Yahweh atas keselamatan manusia.
Kita lanjut langsung ke Bereshit pasal yang ke-12. Mulai dari ayat yang pertama. Bereshit 12. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Ya. Singkat itu dulu ya, walaupun kita ada beberapa pasal yang kita akan pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa setiap kita atau setiap orang yang percaya akan membawa suatu misi, yaitu hidupnya akan mewarisi garis patriark, di mana genetik orang-orang yang takut akan Elohim akan dilahirkan terus-menerus. Sebagaimana kita Bereshit, perintah Elohim kepada Adam dan Hawa, manusia dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi kehidupan di muka bumi ini Tuhan mau penuhi dengan orang-orang yang takut akan Elohim. Sebagaimana Bereshit berkata bahwa ketika Bereshit 1, 2, 3 berkata begini, bumi itu gelap gulita dan roh Elohim mengerami katakan melayang-layang. Dan akhirnya Tuhan berkata, jadilah terang. Dan Tuhan berkata, terang itu baik. Jadi dengan kata lain bahwa ada pesan yang tersembunyi di sana bahwa di balik kegelapan dunia, Tuhan melihat terang itu baik. Adanya terang itu baik. Dengan kata lain bahwa di balik rusaknya moral manusia, orang-orang fasik, kalau bahasa firman Tuhan, Tuhan berkenan dengan hidup orang-orang sadik. Ya, Tuhan menyukai baik adanya orang sadik itu di tengah-tengah kegelapan dunia. Jadi jangan heran ketika Abraham berdoa kepada Elohim, ketika dia mengkompromikan keputusan Tuhan, bahwa bagaimana kalau 50, 40, 30, 20, bahkan 10 orang benar. Jadi orang sadik itu menentukan masa depan muka bumi. Sama seperti Kepa katakan bahwa orang-orang percaya, pertobatan orang percaya itu menentukan kedatangan, mempercepat kedatangan Mesias manusia. Ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu, ini menjadi warisan yang hidup bukan hanya lahir, bekerja, ya, bangun, makan, membangun kerajaannya, lalu mati dan seterusnya. Ya. Orang percaya, dia nggak akan ego, tapi dia tahu dia hadir di muka bumi ini. Ada satu mandat yang seorang sadik telah memandatkan itu. Matius 24 ayat 19. Jadi karena semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatunya. Israel tidak akan dipulihkan tanpa ada pemulihan bangsa-bangsa. Itu Mesias sendiri berbicara. Semua bangsa harus dijadikan murid. Murid dalam versi mana? Murid dalam, bukan dalam murid versi pagan, tapi murid dalam versi Israel. Kalau cukup ekstrim namanya proselyte, convert bahasa Inggrisnya, dari goyim menjadi gerim, ya. Dari kafir menjadi bangsa yang percaya. Nabi Saul sudah katakan dia harus nempel makan nutrisi dari cabang zaitun yang asli. Itu sebabnya kenapa Israel itu buahnya bagus tetapi sedikit. Sementara
bangsa-bangsa zaitunnya itu buahnya banyak, tapi kualitasnya jelek. Maka itu ditempel, digaruk, maka akan menghasilkan zaitun yang buahnya bagus, kualitasnya bagus, dan banyak berbuah-buah. Jadi Bapak Ibu, kita ini bagian dari rencana Tuhan, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus masuk ke dalam rumahnya Yakub. Ya, makanya Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, aku yang memilih kamu. Bukan bangsa-bangsa yang memilih Israel, tapi oleh Israel lah, maka kita bisa dipilih. Keselamatan datang dari bangsa yang dimaksud di sana adalah Mesias yang telah dibuatkan. Itu lahir dari tengah-tengah orang-orang Israel, secara khusus suku Yehuda. Ya. Dia datang sebagai Yesua ben Yosef, tapi waktunya akan datang, dan itu sedang dinantikan. Dia akan datang kembali sebagai Yesua ben David. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Yesua, dalam lek-leka atau keluarlah kamu, kita belajar bahwa Tuhan mencari. Makanya dalam kitab Mazmur katakan ini, maka Elohim Yahweh itu mengawasi. Ya. Jadi Elohim itu melihat kelakuan manusia. Sebab itu dalam Beresit pasal 6, Elohim bisa menarik kesimpulan bahwa lihat manusia itu keinginannya sudah bukan lagi berbicara baik, tapi cenderung berbuat jahat dan dosa. Dan Tuhan tidak semata-mata hanya sekedar memutuskan, tapi dia lihat. Ya, bahkan dia memutuskan umur manusia tidak akan lebih dari sekian tahun. Ya. Jadi mata Elohim melihat di seluruh penjuru muka bumi ini orang-orang yang tulus hatinya mencari kebenaran dan mencari Elohim. Sehingga pada Yesaya katakan apa? Carilah Yahweh selama dia berkenan ditemui. Matius katakan, carilah kerajaan Elohim dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Nah, tugas kita yang pertama, ya Bapak Ibu, sebagaimana Beresit pasal 12, dia memanggil Abraham. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Bapak Ibu, Abraham itu bukan orang Israel, tapi dia Hebrew. Dia orang Ibrani, bukan karena genetik, tetapi karena dia Hebrew dalam makna bahasa Inggrisnya dengan crossover, menyeberang. Maka seorang yang Ibrani adalah seorang yang berani meninggalkan sifat yang lama menuju kepada derek jalan kebenaran. Siapakah jalan kebenaran? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui. Ya. Seorang yang sadik hidup di dalam jalannya kebenaran. Nah, Abraham dipilih pertama. Kenapa? Karena firman-Nya bukan lewat orang lain. Karena Elohim berkata bukan kepada Bani Israel melalui Mose. Lalu Mose katakan lagi, ada yang langsung, ada yang lewat Mose. Tapi firman ini, pemilihan ini secara langsung, direct dari Elohim kepada yang bersangkutan, yaitu Abraham itu sendiri. Ya, tanpa perantara, tidak lewat istrinya, tidak lewat siapapun itu. Tetapi dia memilih secara langsung Abraham. Sama seperti Beresit pasal 6. Noah itu saleh.
jujur, takut akan Elohim, menjauhi kejahatan. Kenapa dia seperti itu? Karena dia satu-satunya yang dilihat Elohim di antara orang sesama. Anda bayangkan itu? Di antara muka bumi ini, hampir 5, 6, 7 miliar mata Elohim senantiasa tertuju mencari orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya. Yang pertama kita belajar bahwa setiap kita di tempat ini adalah gambaran Patriark Abraham. Ya. Setiap kita di tempat ini adalah gambaran pemilihan Tuhan atas kita untuk suatu misi, Bapak Ibu. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan rancanganmu, tetapi rancangan. Bukan jalanmu, tetapi jalan. Ya. Tidak ada kata kamu di situ. Tidak ada kata kita di situ, tapi dia. Jadi kita hidup tidak lagi untuk kita, tetapi untuk dia yang memilih kita. Jadi yang pertama kita belajar bahwa saya dan saudara ada sampai hari ini dengan satu keputusan pemilihan Tuhan, itu adalah gambaran dari bagaimana keputusan yang sama Tuhan pilih kepada Abraham itu juga terjadi atas hidup kita. Jangan karena berkata, aduh saya sering sakit. Gak ada, semua punya tujuan panggilannya. Ya, hewan saja dicintai Tuhan punya maksud, yaitu dia akan memuliakan Tuhan. Panggilan utama tertinggi dari hewan adalah apa? Dia dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu panggilan tertinggi seekor hewan. Ya, karena kita tahu bahwa binatang itu bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Salah satunya adalah bagaimana dia akan dipersembahkan sebagai korban persembahan. Sebagaimana Imamat Wayikra pasal yang pertama kita sudah jelas di sana. Berbagai jenis korban persembahan. Jadi yang pertama, setiap kita adalah patriark atau garis keturunan yang dipilih Elohim. Namun pertanyaannya, apakah Tuhan memilih sembarangan? Minta maaf, Tuhan bukanlah memilih sembarangan. Abraham dipilih bukan karena main, memilih kucing dalam karung. Tapi dia memilih seseorang yang sudah dari awal dia perhatikan jalan hidup. Ya. Ini betul, kita dipilih karena kasih karunia, tetapi Tuhan enggak asal-asal pilih. Ya, Tuhan memilih sesuai dengan apa yang kriteria yang Tuhan tahu. Dia memilih seorang Mose tidak sembarangan. Ya, dia memilih Harun, dia memilih Miriam, dia memilih Noah. Ya, bahkan seorang Ayub pun dipilih Tuhan. Jalan kehidupannya dipakai sebagai pembelajaran orang-orang percaya sampai hari. Yunus pun yang sempat gagal dipilih Tuhan tanpa sembarangan. Bahkan Yesus ketika memilih seseorang, ya Yesus sudah tahu track record. Ya, mungkin orang akan berpikir bahwa Petrus ngapain dipilih Petrus? Ya. Ini bukan soal siapa kamu, tetapi siapa di dalam Hamasiah, dia adalah ciptaan yang baru. Yang memilih kamu tahu betul bagaimana membentuk dan memproses kamu. Ya, apa Ibu? Jadi seperti orang Jawa katakan, ada bibit bobot bebek. Tuhan pun nggak sembarangan. Ya. Semua orang di muka bumi ini, tapi kenapa dikatakan hanya Noah? Seorang yang saleh. Ya. Bahkan Ayub juga dikatakan demikian. Henok, Lam, dan garis-garis itu benar. Jadi semua nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan kehidupan. Tuhan memilih engkau,
sedari awal, bukan karena genetikmu juga, tetapi karena warisan genetik dari orang tua. Orang tua saya itu nggak terlalu full aktif, walaupun ya masih ke gereja, ya seperti jemaat biasa. Tapi kakek saya itu, om saya katakan bahwa ya waktu itu kakek saya itu dididik oleh orang Belanda. Ya, yang pada waktu itu memang nggak ada namanya sarjana teologi. Misionari datang, mereka pengkaderan ya orang-orang yang mau, termasuklah kakek saya. Ya, masuk diri mereka, dikatakan mereka pendiri Kristen di kampung tempat saya berada, di kampung tempat kakek saya berada. Ya, kampung itu cuma 2, Kristen blok sini, Katolik blok sana, begitu saja. Ya, jadi saya nggak bisa karena saya dari sekolah minggu, kemudian remaja, kuliah saya terlibat aktif sebagai leader dalam persekutuan, begitu juga di S1-nya, begitu juga nanti. Itu perjalanan satu benang yang sangat pendek, tetapi ternyata benang itu panjang, melibatkan orang tuamu, melibatkan mungkin genetik dari kakekmu dan seterusnya. Ya, percaya tidak percaya, Tuhan tidak pernah menetapkan satu generasi main tutup mata langsung orang bilang mana ini enggak. Manakala dikatakan generasi orang benar akan bertahan sampai kesudahannya. Mispaka Yared Yahweh, Tehillim 112 itu dibaca setiap sahabat. Kayak sahabat. Keluarga yang takut akan Elohim. Kenapa keluarga? Yang beresin pasal pertama, penuhilah bumi. Jadi jangan main-main dengan keluarga. Makanya Tuhan sangat benci dengan sesuatu yang menghancurkan skema keluarga yang sudah ditetapkan. Karena setan tahu bahwa kalau sudah keluarga rusak, maka generasi akan cacat. Ya, Paulus misal katakan bahwa anak-anak cemar. Kenapa anaknya cemar? Karena dari genetik orang tua. Karena ada satu pembawaan. Makanya penting orang tua itu takut akan Elohim. Kalau tidak, akan mempengaruhi generasi selanjutnya, akan membawa genetik yang tidak berkenan. Jadi setiap kita memiliki genetik patriark. Ya. Anda dipanggil dengan satu misi. Satu, minimal Anda akan melanjutkan garis keturunan yang akan terus memenuhi bumi yang takut akan Elohim. Ya. Setiap kita Bapak Ibu, apalagi di sini mayoritas dari luar, ya, bahkan dikatakan bahwa Abraham harus melewati 3 ujian. Ujian yang pertama dia harus meninggalkan apa? Tanah kelahiranmu. Ujian yang pertama itu masih enak. Ujian yang kedua sedikit lebih. Kau harus meninggalkan sanak saudaramu. Yang paling berat adalah kau harus meninggalkan rumah bapak. 3 ini banyak mewakili. Gak gampang seseorang yang gak tahu tujuannya, tetapi dia mengikuti panggilan dan dia harus meninggalkan. Step 1 dia harus meninggalkan tanah kelahirannya. Step kedua dia harus meninggalkan sanak saudara familinya. Tapi yang paling berat dia harus meninggalkan rumah bapaknya. Ya. Yesua dengan tegas, barang siapa yang karena aku meninggalkan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan seterusnya, maka dia akan menerima 100 kali. Maka dia katakan, barang siapa dibenci oleh karena nama, kau akan dibenci karena nama. Berbahagialah mereka yang bertahan sampai kesudahan. Orang yang mengikut Elohim, orang yang mengikut Yesua harus bayar harga. Pertanyaannya, kenapa
Abraham disuruh meninggalkan tanah kelahiran, disuruh meninggalkan sanak famili, disuruh meninggalkan rumahnya. Sederhananya dalam satu kesimpulan, dia harus meninggalkan semua masa lalunya yang berbau pagan, dan dia harus mengkuliti dirinya untuk siap menerima yang daripada Elohim. Itu persis sebagaimana penciptaan. Penciptaan itu dimulai dari apa, Bapak Ibu? Kemarin kita sudah belajar basic tahun lalu juga. Dimulai dari pemisahan. Kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu pemisahan dulu. Baru selanjutnya baru diisi. Ya, yang di atas itu dipisah antara terang dan gelap. Ya, kemudian daratan dan laut dan sebagainya. Baru diisi. Yang di atas itu diisi dengan malam diisi bulan, siang diisi matahari, darat diisi binatang melata, laut diisi di udara diisi pun. Jadi itu konsepnya. Nah, konsep yang sama itu juga. Kekudusan itu hanya bisa dikerjakan satu, bahwa dia harus dipisahkan dulu. Selama tidak dipisahkan, ini bukan soal hanya migrasi pindah tempat, tidak. Tapi karena Tuhan tahu, kau kalau masih terikat dengan yang lama, engkau tidak akan bisa diperbaharui. Kau harus meninggalkan yang lama. Makanya Nabi Saul katakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari mengejar. Kenapa? Gak bisa. Selama ikatan yang lama masih mengikat, Anda gak akan bisa bertumbuh, mengalami janji dan sebagainya. Ya. Mose ketika dia berjumpa dengan Elohim, apa yang Tuhan perintahkan? Apa? Bapak Ibu? Tanggalkanlah kasut. Bukan pakailah kasut. Simpan lamamu, apapun yang berbau kedamian tidak boleh menghadap Tuhan. Pure hati yang kasut tempat kita berbicara, suatu kenyamanan, suatu keuntungan dan sebagainya. Kita menghadap Tuhan harusnya. Makanya dikatakan kantong anggur itu yang harus dikosongkan supaya kau menerima yang baru. Jadi yang pertama, setiap kita adalah patriark yang dipilih Elohim atau garis keturunan yang dipilih Elohim. Dan tidak kebetulan Bapak Ibu, nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ya, Anda cek, Anda tanya generasi ini, Anda tanya orang tuamu, Anda tanya garis keturunan di atas. Itulah kenapa Bible, kitab Matiahu dimulai dari patriark. Karena itu penting. Kita pun demikian. Dari sanak saudara famili itu garis merah itu belok-belok begini sampai turun ke kamu. Dan itu tidak sembarangan. Enggak semua generasi Tuhan pilih. Tapi dia ini sampai yang muncul di kamu. Ya. Mungkin saya nggak tahu di atas kakek saya nggak ada apa lagi. Kalau orang bilang di atas kakek itu moyang nggak apa-apa. Ya. Orang yang bilang Nemo. Apa itu Nemo? Ya dia moyang. Ya. Di atasnya lagi, tapi saya nggak tahu. Tapi intinya bahwa Tuhan nggak sembarangan pilih kamu. Ya. Jadi secara masa lalu, rekam jejak kita itu bisa dilihat. Bahkan dirimu sendiri ketika kamu kecil, penasaranmu terhadap Tuhan, bahkan Tuhan sudah pantau. Tuhan nggak sembarangan, Bapak. Ya. Dia tidak memilih Mose langsung main caplok saja, enggak. Dia tahu ada sudah dari awal. Memang Tuhan katakan sebelum engkau dilahirkan aku telah memilih. Memang, tapi Tuhan sudah membawa kamu kemana-mana, sudah melalui proses dan sebelum engkau dipilih untuk dipersiapkan Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau semuanya kebetulan ya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia pun tidak main sembarangan. Ya. Kalau kita baca di dalam Bereshit pasal 6, nah Nuh mendapatkan kasih karunia. Tapi kita baca penjelasan di bawahnya, Nuh hidup
tidak bercela, takut akan Elohim. Jadi kasih karunia itu tidak sembarangan jatuh kepada siapapun. Walaupun semua orang berhak menerima itu. Ya, kesempatan itu diberikan. Tetapi kita tahu bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita itu tidak semua punya alurnya, Bapak. Percayalah. Mungkin engkau nggak mengerti, kok bisa Tuhan pilih saya nih? Tapi pasti engkau akan menemukan jawabannya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan pilih seorang yang bernama Saul? Itu pun tidak sembarangan. Dan memang Saul itu seorang yang sempurna dalam Torah, dalam kesaksiannya dalam kitab Filipi. Ya. Dan dia dididik tidak sembarangan. Kalau Anda pelajari, kekristenan itu saat ini main hantam saja. Padahal itu Farisi itu ada 7 golongan Farisi, Bapak. Ada 7 tipe orang Farisi, 7 golongan. Makanya Gamaliel, termasuk juga siapa itu Yusuf yang meminta dikuburkan, itu kan Farisi juga. Nah itu golongan Farisinya beda dengan Farisi yang lain. Nanti Anda cari 7 type of Farisi. Ya, Anda cari dalam bahasa Inggris. 7 tipe orang Farisi. Kalau Anda di website Separia, Anda bisa dapat. Nah Yesus juga itu Farisi. Nabi Saul itu Farisi, Gamaliel itu Farisi, Hillel itu Farisi juga. Ya. Makanya di Ibrani itu tidak sembarangan orang untuk memilih guru, salah pilih guru maka itu akan membawa kesesatan dalam kehidupan. Guru kita itu patriarknya jelas dari Yesua, para rasul dan terus. Ya. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu, bahwa setiap kita punya track record baik dalam masa lalu maupun saat ini, bahkan tujuan yang akan datang kita punya tujuan. Kita yang sudah tua, saya sudah katakan di dalam grup. Ya, mungkin kau sekarang sudah umur, anakmu sudah makin besar. Dengan kata lain bahwa engkau akan menjadi daun yang tua yang suatu saat akan gugur, dan daun itu akan menjadi pupuk bagi daun yang muda untuk bertugas. Kaderisasi, mewarisi heritage, ya warisan orang yang takut akan Elohim itu harus ada dari warisan yang anak yang paling bangga dia terima dari orang tuanya bukan kekayaan, tapi orang tua yang takut akan Elohim. Tapi rasa malu yang dia terima ketika dia tahu apa yang dilakukan orang tuanya tidak berkenan kepada itu akan membawa rasa malu, bahkan pun rasanya nggak mau mengakui kalau itu melakukan. Maka penting Bapak Ibu, sejarah tidak akan bisa diulangi, bertindaklah bijak-bijak dalam berjalan hidup. Yang kedua, kita bisa pelajari di sana bahwa di dalam Bereshit pasal 12 dikatakan bahwa engkau harus pergi, bergerak, hidup orang percaya, keluar dari masa lalunya, menuju ke masa depan, maka dia harus melalui satu proses, maka dia harus melalui satu perjalanan, di mana di perjalanannya itu dimulai keluarlah, bergerak, leka adalah langkah pertama orang percaya. Derek jalan orang benar itu dimulai dari leka, keluar. Sebagaimana dalam kitab Wahyu, keluarlah engkau dari Babylon. Ya. Maksudnya di sini keluar adalah apa? Tinggalkan sifat kehidupan paganis yang merupakan keuntungan bagimu, yang merupakan tempat sandaranmu hari ini. Keluar. Bukan karena apa? Karena itu tidak akan membuat kau bertumbuh. Karena itu akan mengikat. Jadi ada proses dari ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dan dia sampai akhirnya digenapi janjinya, sampai matanya melihat Ishak lahir, itu ada proses dia bergerak, dia meninggalkan, dia berjalan, dia melalui proses sampai akhirnya
janji Tuhan di kita di dalam kehidupan Abraham setelah terjadi. Ya. Nah, kita bisa dapati bahwa di sana bahwa apa yang dikatakan pergi ke tempat. Pertanyaannya, bahkan kita sudah tahu pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi, belum pernah, bahkan tidak tahu kemana. Dia akan ke Mesir, Misraim, kemudian ke tanah Kanaan, dan seterusnya sampailah dia masuk itu. Perjalanannya cukup panjang. Ya. Menariknya di sini dikatakan bahwa 3 hal yang harus dia tinggalkan: tanah kelahiran, sanak famili saudara, rumah bapakmu. Derek jalan kebenaran hanya bisa terjadi, hanya bisa dilalui ketika kita harus meninggalkan masa lalu kita. Panggilan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara siapapun itu, yang mungkin orang-orang meninggalkan tanah kelahiran, tinggalkan teman sanak famili saudara, terlebih lagi tinggalkan Tuhan. Awalnya bapaknya itu, tapi begini bapaknya itu bisa pelan. Ya. Nah, di sana dikatakan bahwa untuk memenuhi panggilan Elohim, yaitu apa? Aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Disinilah pergi, bukan lek-leka, bukan hanya sekedar perintah, tetapi lek-leka artinya bahwa engkau akan melalui tantangan-tantangan yang akan kau hadapi dalam perjalanan. Begitu melangkah, maka engkau akan menghadapi tantangan. Begitu engkau melangkah, engkau akan menghadapi tantangan. Tantangannya dengan tujuan untuk menguji kehidupanmu, dan itu level yang bertahap, sistematis, sampai akhirnya engkau siap menerima janji Tuhan. Saya berani katakan demikian karena kita bisa lihat Abraham, dia diuji dengan apa pertama? Ketika dia masuk Israel, dia bertemu dengan Faro. Pertama, pegang baik-baik. Firman-Nya langsung dari Elohim kepada Abraham. Dan dia dengar sendiri janjinya. Tetapi kita lihat, ketika dia mulai bergerak, dia menghadapi tantangan, dan tantangan itu sebenarnya ujian dia, tetapi juga membentuk dia, memproses dia, level up, naik. Yang pertama, kita bisa dapati bahwa dia menutupi sebagian kebenaran. Kenapa Abraham menutupi sebagian kebenaran bahwa sebenarnya Sarah adalah istrinya? Dan dia mengatakan kepada Sarah, nanti katakan bahwa kamu saudara. Memang betul itu, tapi dia menutup sebagian dari kebenaran yang sesungguhnya. Setengah kebenaran sama dengan kebohongan. Ya. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk melindungi dirinya. Ketika dia berusaha untuk melindungi dirinya, maka kita bisa dapat satu pelajaran bahwa dia tidak percaya kepada Elohim sepenuhnya. Masih ada keraguan, masih ada rasa takut, masih berusaha untuk cari jalan supaya dia aman. Itu pelajaran yang pertama. Makanya Abraham itu adalah bapak segala orang beriman. Tetapi justru pelajarannya, imannya akan diproses. Jadi tantangannya di dalam perjalanan hingga masuk sampai menerima janji Ishak lahir, dia akan diuji imannya. Hanya kita katakan tambahkanlah iman kamu. Apakah tambahkan iman itu? Oh ya, saya kirim ini iman. Oh tidak, Bapak Ibu. Masalah akan membentuk iman. Ya. Apalagi Bapak Ibu, masih bahkan di dalam Midrash para Nabi ada kurang lebih sekitar 10 ujian yang akan dihadapi Abraham. Mulai dari dia di Israel, dia menutupi sebagian kebenaran, tujuannya untuk supaya dia aman, takut. Tetapi kita bisa dapati tadi bahwa sebenarnya dia belum sepenuhnya percaya. Oke, gak masalah. Elohim proses lagi. Ya.
sampai puncak tertinggi dari level ujian iman Abraham, yaitu siapa? Ketika dia diperintahkan, pergilah, bawa dia Ishak pertama. Perhatikan Bapak Ibu, bawalah dia Ishak, satu anakmu satu-satunya. Kedua, yang ketiga, yang engkau kasihi. Bayangkan itu, anakmu satu-satunya yang paling kau kasih. Pasca dia mengambil keputusan, hingga muncul dia sesuai dengan apa yang Abraham katakan, Yahweh Jireh. Disitulah Elohim bersaksi, aku tahu engkau betul-betul full dedikasi, tapi minta maaf. Jadi ujian Tuhan itu bertahap, makanya pencobaan itu tidak datang akan menghampirimu lebih dari kekuatanmu, tetapi itu akan selevel dengan kekuatanmu. Kekuatanmu bertambah, masalah yang kau akan hadapi pun akan jauh besar. Berikut, ketika masalah itu membawa kamu semakin great, makin mampu, besar, diuji Tuhan lagi sampai titik level. Ya, apa ujiannya Abraham? Ini Israel. Yang dia harus mengusir Ismail, sekalipun Ismail itu bukan anak perjanjian, tapi dia sayang. Makanya dia waktu dia ngomong sama Tuhan, enggak apa-apa, dia tetap anakmu, maka berkat pun ada bagi Ismail. Dia akan menjadi raja. Saat ini dia akan menjadi raja bangsa Arab. Tapi perjanjianku adalah kepada keturunanmu. Yaitu kita tahu bahwa Ishak, ada 3 kali Tuhan katakan negeri ini, sampai waktu dia sempat berselisih dengan siapa, Lot, pandanglah ke kiri ke kanan, sampai kejadian pasal berapa itu, sampai Tuhan memberikan tanah mulai dari para Filistin, orang Moab, ini sebutkan semua. Jadi Tuhan memberikan itu semua kepada Abraham. Dan itu bukan dari Ismail, tapi Ishak. Nah, 3 hal ini tujuannya adalah satu. Firman-Nya dikatakan, aku akan menjadikanmu suatu bangsa yang besar. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Hebrew interlinear, ya, Bereshit pasal 12 ayat yang ke-2. WSK lago gadol wa averata wa agada sameta weye berata. I will make you a great nation. Di sana dikatakan WSK itu ada kodenya ya, 6213. Dan ternyata Bapak Ibu, kata aku akan membuat, aku akan menjadikan, kalau dalam situ menjadikan, tetapi sama dengan Bereshit pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Kata yang sama di dalam Bereshit pasal 1 ayat yang ke-7. Weya'as Elohim et harakya, ya. Dan Elohim menjadikan, ya. Tetapi sama kodenya di situ 6213 juga. Bahkan kalau diklik sama artinya. Jadi ini bukan tentang bagaimana Abraham yang akan datang menjadi bangsa yang besar. Namerik ini bukan tentang itu. Tetapi sebelum sampai ke sana, maka Tuhan akan menjadikan Abraham. Maksudnya adalah Tuhan akan membentuk Abraham. Tuhan akan menciptakan Abraham. Ya, dari seorang yang Abraham menjadi Abraham. Jadi kita sampai hari ini, mulai dari engkau dipanggil Tuhan, ya,
sifat kebidanan kita itu semakin diubahkan, dikikis, dibuang. Lipat-lipat itu, selaput yang menutup itu dibuang. Itulah bentuk dari meninggalkan tanah kelahiranmu, meninggalkan sanak pamanmu, meninggalkan rumah bapak, meninggalkan cara makanmu, meninggalkan cara pola hidupmu dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Bahkan dibuang pelan-pelan. Makanya yang saya berkata, aku akan menjadikanmu, aku akan bukan berbicara tentang numbering, nanti banyak begini. Ya, memang itu eksternalnya, tetapi internalnya Tuhan mau dari dalam dulu kepada Abraham. Makanya kemarin proses dia melalui apa? Misraim, kemudian sampailah dia dengan Lot, ya, permasalahan dengan Lot dan gembala-gembalanya, sampai dia harus mengusir Ismail, ya, dan sampailah sebab dia meragukan Tuhan juga. Nanti kita akan lihat, Tuhan bukankah kau berfirman, tapi masakan nanti si bujangku ini yang akan ini sempat kan, artinya apa? Sekalipun Abraham menerima firman Tuhan, tetapi sebenarnya perjalanannya membuktikan bahwa masih ada keraguan dalam dirinya. Maka titik kulminasi, titik puncak dari iman Abraham itu adalah ujian yang terakhir, yaitu Ishak dikorbankan. Makanya akidah pengorbanan Ishak itu adalah puncak dari iman Abraham. Sama seperti sekolah, nggak mungkin kan dia harus langsung ujian di soal untuk anak SD kelas 6. Dia harus bertahap sampai akhirnya. Begitupun hidup Bapak Ibu. Seorang murid harus bertahap. Seorang yang mau berjalan dalam jalan kebenaran, ya, orang benar itu akan bertahap. Makanya dikatakan bahwa jalan hidup orang benar seperti remang tengah hari. Kian hari makin terang. Artinya apa? Ada sesuatu yang bertambah. Lalu pertanyaannya, kalau dia stagnan, pertanyaannya engkau berarti masih mau membawa masa lalumu untuk membuat kau tidak betah. Itu kayak ekor. Ya, dalam kitab mana itu? Marilah kita berlomba-lomba, Ibrani ya, pasal 12 atau meninggalkan beban dosa yang merintah. Itu harus ditinggalkan, teman-teman. Kita nggak akan bisa bertumbuh. Ya, itu seperti sebuah parasit yang akan menggerombol iman itu. Ya, kembali kepada firman Elohim, menjadikanmu, artinya menciptakanmu bangsa yang besar. Ya, makanya kenapa dia Abraham menjadi Abraham. Abraham menjadi Abraham, artinya ada proses di sana. Orang yang kualifikasinya bagus di dalam Tuhan adalah orang yang melalui proses. Siapapun itu, seseorang yang kalau kualifikasinya sudah dibentuk, ditempa melalui proses, nah, aman. Anak panah itu justru hidupnya lebih banyak bukan pada saat dipanah, hidupnya justru lebih banyak dibentuk sampai dipanah. Bulunya nggak sembarangan, baru kayunya harus lurus. Meskipun panggilan terakhirnya adalah ketika jadi dosakan, tapi bukan itu momen perjalanan yang paling penting. Tapi sepanjang pembuatan itu, bulunya nggak boleh sembarangan kembali. Sama seperti shuttle itu, kalau Anda main badminton, kalau bulunya sudah cakar-cakar itu udah terbangnya udah nggak bagus. Ya. Mata kapang itu bukan pada saat dia nebang, tapi pada saat dia diasah, dibentuk. Maka seorang Abraham Lincoln dikatakan, beri aku waktu 6 jam untuk menebang batang pohon. Tetapi 4 jam hanya dihabiskan untuk mengasah kapang. Bayangkan. Ya. Di proses Tuhan gak enak, harus melalui tantangan.
Tapi kita bersyukur, Torah itu adalah pengajaran yang membentuk kita. Makanya dikatakan, Raja Daud katakan, 7 kali orang benar, 8 kali dia akan bangkit. Ya. Nah, di sana menjadi bangsa yang besar. Kapan seorang menjadi bangsa yang besar? Kapan saudara menjadi seorang yang besar? Kapan seorang Anda menjadi berek? Kapan Anda melalui jalannya kebenaran? Kapan Anda menjadi seorang yang sakit? Dalam 7 hari raya di mana, Bapak Ibu? Di mana? Tuh, 2, 3. Satu. Yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa adalah Torah. Itulah yang sangat membedakan Israel secara signifikan. Itu sebabnya kenapa singkat Torah kehilangan betul Israel. Dia di langit itu dikirim modal dengan segala macam. Walaupun dengan duka banyak korban, tapi mereka suka cita. Mereka akan tetap bersuka cita. Kalau mereka sedih, berarti apa kata dunia? Sama saja. Ya, mereka tetap bersuka cita. Ya. Begitu juga kita. Langkah penting kita menjadi seorang yang besar, seorang yang sadik adalah ketika kita menerima Torah. Menerima Torah itu dimulai dari mengenal dan menerima nama Elohim. Coba kita lihat. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8. Kemudian dia berpindah dari sana ke dekat bukit sebelah timur di Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut, ke arah laut, dan Ai di sebelah timurnya. Dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana, lalu memanggil nama Yahweh. Memanggil nama Yahweh. Artinya, sederhananya begini, Bapak. Dengarkan baik-baik. Ketika seseorang menerima nama Elohim dan memanggil nama Elohim, maka hari itu, saat itu, dan seterusnya, engkau mendirikan mezbah sebagai bentuk dedikasimu untuk mau taat kepada firman Elohim. Ini stage, ini tahap yang advance, bukan basic. Orang basic cuma mengenal nama. Ya ibadah saja, yang penting memanggil nama. Makan bagi jalan, oh kita nggak menyalahkan, itu silahkan, itu pilihan. Karena setiap orang punya jalannya sendiri. Tapi orang yang masuk ke tahap advance sampai pro, maka dia harus berani. Ketika dia tahu bahwa dia memanggil nama Elohim, menerima nama Yahweh dan memanggil nama Yahweh, maka hari itu ada satu komitmen untuk mau taat kepada perintah-perintah itu. Kembali ke pilihan itu. Ini bukan soal, oh kalau saya salah Pak, oh enggak, itu urusanmu dengan Tuhan. Karena nggak bisa jalan hidup saya kalau disamakan dengan jalan hidup. Itu kembali free will. Ya. Tetapi kalau Anda mau up, maka Anda harus mengaku. Namanya adalah firman. Nah, Yohanan 1 ayat 1. Jika kita tahu nama Elohim, menguduskan nama Elohim berarti melakukan perintah. Baru kata Yahweh, Elohim adalah masih. Katakanlah Yahweh yang kami ajak kuasa, yang telah menyucikan kami dengan perintah-perintah-Mu. Memanggil nama Elohim, Yahweh berarti memutuskan untuk menaati baik petunjuk maupun perintah-perintah Elohim. Jadi sederhananya, secara seremonial, Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Elohim. Secara de facto dia sudah komit
dengan Beresit pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Oke Tuhan, aku ikut. Ya. Tidak semua orang bisa sampai ke sana. Makanya Abraham itu seorang Hebrew, seorang Ibrani, yaitu crossover. Berani meninggalkan masa lalu, meninggalkan paganisme, dan melalui sebuah proses sampai akhirnya dia mengalami janji Tuhan. Abraham mengalami janji Tuhan di usia-usia senja. Ya. Jadi kalau ada orang katakan, ya proses Tuhan itu nggak lama. Abraham saja proses sampai sedemikian rupa. Bahkan di akhir hidupnya, Yosef 13 tahun, Abraham sampai 25 tahun. Melihat janji Tuhan itu tidak 1-2 tahun, Bapak Ibu. Panjang perjalanannya. Ya. Menerima Yahweh dan meninggalkan negeri. Sebagaimana Yesaya pasal 66 ayat 5. Dengarlah firman Yahweh, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Yahweh dinyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Sebagaimana Matius pasal 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi dipisahkan dulu. Setelah dipisah, maka Abraham melalui proses. Ya, banyak proses sekali Abraham. Kalau dalam Midrash Ibrani dikatakan dia akan melalui 10 ujian, Bapak Ibu. Yang pertama, dia harus meninggalkan negerinya. Yang kedua, ketiba di tanah yang mengalami wabah kelaparan. Bahkan dia akhirnya mengungsi ke Israel dan menghadap Farao. Ya, bahkan di sana Abraham harus menghadapi raja-raja. Ya. Bahkan di sana Abraham jatuh dari seorang perkataan Sarai, yaitu dia menikahi Hagar. Ya. Bahkan di sana bahwa dia harus diuji lagi. Abraham disuruh untuk menyunat baik dirinya maupun seluruh laki-laki dalam rumah. Ya. Bahkan dikatakan Raja Gerar pun menangkap Sarah untuk menjadikan istrinya. Bahkan ujian-ujian selanjutnya, Elohim memberitahu Abraham sebagaimana yang dikatakan Sarai, dan Elohim mengatakan bahwa dia harus mengusir Hagar dan Ismail. Bahkan dia harus melihat Ismail hidup terpisah dari dia. Yang terakhir, Elohim menguji Abraham melalui Ishak, anak yang kasih. 3 perkataan Elohim. Ambillah anakmu satu-satunya yang paling kau kasih, Ishak. Artinya apa? Paling berharga adalah Ishak. Dia harus meninggalkan itu. Dan masih banyak ujian-ujian yang lain, tetapi itu saya lihat di dalam Midrash dikatakan 10. Puncaknya yaitu akidah Ishak, itu pengorbanan Ishak. Ya. Maka di dalam sana juga di Kejadian pasal 3 ayat 3 juga di sana bahwa Abraham memanggil nama Yahweh. Selain daripada tadi Kejadian ya pasal 12 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 13. Ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk pertama kalinya, di sanalah Abraham memanggil nama Yahweh. Siapa yang duluan memanggil nama Elohim di muka bumi ini? Biasanya katakan Set ya. Ya. Nah mungkin dong Abraham itu tahu kalau bukan ada informasi yang terus diteruskan dari generasi ke generasi. Kakeknya yaitu Noah, walaupun bapaknya berseberangan sedikit,
Tapi kita tahu bahwa generasi itu tidak putus. Sempat kosong hampa di Terah, tetapi akhirnya lanjut di Abraham. Abraham tidak putus, lanjut di Ishak. Ishak tidak putus, lanjut di Yakub, dan seterusnya. Ya, jadi jangan putus. Tetapi tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Semua Tuhan sudah ada. Bahkan di sana kita bisa dapati bahwa Israel itu diberikan bukan kepada Ismail. Israel itu diberikan kepada Ishak, keturunannya. Bahkan Elohim meneguhkan pada waktu dia mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Oleh karena engkau, maka Ismail pun akan menerima berkat. Keturunannya akan menjadi raja, bangsa yang besar. Ini Tuhan tidak melupakan itu. Sekalipun itu suatu hal yang sedikit cacat kehidupannya Abraham, yang akhirnya sampai hari ini. Ya. Bahkan di sana dikatakan bahwa Kejadian pasal 14 ayat 18, Abraham bahkan dikatakan apa Bapak Ibu? Dia menghormati Melkisedek sebagai imam, kohen, raja. Akhirnya dia memberikan persepuluhan. Lalu pertanyaannya, dari siapa Abraham itu bisa memanggil nama Elohim, dan dari siapa Abraham itu bisa memberikan persepuluhan? Yang akhirnya ada di dalam Ibrani pasal 7, generasi Kohen, yaitu orang Lewi, menerima persepuluhan. Dari siapa? Artinya apa? Torah itu sejak dari awal sudah ada. Jadi kita bisa melihat bahwa ada indikasi lain bahwa Torah itu sudah jauh ada sebelum Mose itu ada. Dan itu diwarisi dari generasi ke generasi. Apalagi generasi yang Henok itu, sampai mencatat kitab Henok. Dia mengajarkan orang-orang zamannya. Dia seorang yang terbesar, tapi dia mengajarkan orang jalan kebenaran. Ya. Sampai akhirnya bersamanya beserta fisiknya diangkat Elohim. Hanya dia dan Elia yang tidak mengalami kematian secara fisik. Ya. Jadi kita bisa melihat pertanyaannya, dari mana seorang Abraham itu tahu bahwa nama yang dan dari mana dia tahu kalau dia harus memberikan persepuluhan. Dia memberikan persepuluhan, dia mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Kalau bukan, informasi itu tidak diteruskan dari generasi-generasi sebelum Abraham. Dan kita tahu orang yang mendidik Abraham itu adalah Noah. Bukan seorang yang sembarangan. Jadi Noah bukan hanya sekedar menyelamatkan 8 orang, tapi dia juga mewarisi, melepaskan warisan yang akan terus melanjutkan generasi genetik selanjutnya. Dan turunlah itu sampai kepada Abraham. Anda bisa baca dalam Ibrani pasal 7 secara lengkap dan jelas bagaimana Melkisedek disinggung, bagaimana juga Lewi, dan itu terus lanjut sampai Torah diberikan di Gunung Sinai. Lanjut. Maka kita lihat lagi bahwa kalau kita perhatikan di dalam pasal selanjutnya, ini adalah bagian proses yang Abraham alami. Abraham ragu kepada Elohim dan belum percaya sepenuhnya kepada Elohim. Coba Anda lihat, maju terus, ya. Bereshit 15. Ya.
Abraham berkata pada ayat yang kedua, ya Tuhan Yahweh, apa yang Engkau berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Karena Abraham berkata, lihatlah Engkau tidak memberikan benihmu kepadaku, dan lihatlah anak laki-laki di rumahku lah yang akan menjadi ahli waris. Artinya apa? Satu tes, satu tahap, kita bisa lihat bahwa Abraham masih belum percaya sepenuhnya kepada ini. Kalau tadi dia rasa takut kepada yang luar, jadi dia berusaha untuk kebenaran, sebagian kebenaran, supaya untuk melindungi dia, tapi akhirnya Tuhan uji, sehingga Paro akhirnya mengalami sesuatu, dan dia bisa lihat, oh ini nggak benar, apa yang saya alami nggak benar. Oke, next selanjutnya, ketika dia bercakap dengan Elohim, Tuhan, kayaknya, enggak nih, masa si Eliezer yang akan menerima warisan. Artinya apa? Kita bisa lihat bahwa Abraham ini masih ragu. Tapi ragunya dia bukan sama, tidak sama seperti waktu di awal ragu-ragu waktu di lisan. Levelnya sudah naik, tapi masih belum sepenuhnya. Masih belum bulat. Nanti bulatnya pada saat dia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Jadi setiap kita akan melalui sebuah journey, perjalanan yang akan membawa iman kita. Semua orang nggak akan sama, tetapi proses yang akan membedakan. Beban pergumulan akan membentuk seseorang. Ya, iman bertumbuh dari pembacaan kitab suci dan salah Bapak Ibu. Anda baca judulnya itu, iman bertumbuh dalam pembacaan kitab suci dan salah. Dalam Timotius atau apa namanya? Nah, Abraham masih ragu. Dia masih belum percaya sepenuhnya terhadap apa yang dikatakan Elohim. Setelah banyak proses yang dilalui, Abraham masih belum. Tapi level tidak percayanya tidak sama seperti waktu di awal-awal yang memang masih ragu betul. Tetapi dia sudah mulai, tetapi dia masih tetap ragu. Ya. Bahkan ketika Tuhan memproses Abraham sampai pada satu titik, Sarai adalah perempuan kedua yang menggiring seorang laki-laki menjauhi petunjuk dan perintah Tuhan. Itulah kenapa seorang perempuan harus hidup tenang. Dalam kitab dalam buku filsafat jangan dikatakan woman is the root of evil. Perempuan adalah akar dari kejahatan. Kenapa? Karena yang pertama, Hawa, walaupun bukan sepenuhnya kesalahan Hawa, karena Adam juga, tapi diprovokasi atau tercetusnya adalah Hawa. Dia yang tertipu. Nabi SAW katakan bukan Adam yang tertipu, melainkan Hawa yang tertipu. Yang kedua, karena nasihat dari seorang Sarai sampai hari ini baku icak antara keturunan Ismail dan Ishak. Perkaranya sepele, tapi permasalahan sampai hari ini tidak habis-habis. Karena klaim mengklaim, terlepas daripada ada isu agama dan segala macam, masuklah, nyusup-nyusuplah segala macam, ya urusan lah. Ada konflik wilayahnya, tetapi kita nggak bisa memisahkan itu. Karena Israel mengklaim bukan karena sejarah, tetapi karena firman. Karena itu janji kepada leluhur mereka, Abraham, dan turun kepada Ishak, Yakub, dan terus kepada Bani Israel, dan sampai hari ini. Ya, Sarai adalah perempuan kedua yang menggiring seorang laki-laki menjauhi jalan. Abraham sudah ragu-ragu, dikasih lagi nasihat sama istrinya. Kayaknya coba ambil Hawa saja. Ambil Hagar. Barangkali mungkin yang orang bilang bisa dipancing gitu.
Dan Abraham mendengarkan. Tetapi nasihat itu keluar dari Sarai. Maka wanita wahai ucap Amsal 31 dan seterusnya, itu harus betul-betul. Ada seorang perempuan yang membawa spirit kegelapan, yaitu Isabel. Isabel adalah perempuan yang sangat menghancurkan Bani Israel. Sampai seorang Ahab pun kayak kambing, tarik kemana dia mau saja. Sampai altar, sampai imam semua diatur. Bayangkan. Makanya kalau Anda lihat dalam situasi sosial, sejarah, bahkan film-film, biasanya seorang keluarga ingin memiliki tujuan, maka dia akan mendorong perempuannya untuk kawin dengan itu, supaya melalui perempuannya dia bisa nanti mengambil apakah itu warisan kan. Terlepas dari proses semua itu, apakah yang harus ditutup mata? Enggak. Janji firman-Nya tetap akan digenapi melalui keturunan Abraham, yaitu Ishak. 1 tahun kemudian, dalam mulai sesuai dengan tadi, yaitu tahun depan, Ishak akan dilahirkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Yesua, lalu kalau Abraham yang diciptakan Tuhan, atau dia dibuat Tuhan menjadi bangsa yang besar, menerima Torah, artinya dia dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Bahkan rancangan yang paling besar adalah Israel itu akan menjadi cetak biru, blueprint yang akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa, dan itu melalui true Mesias Yesua, melalui seorang Mesias yaitu Yesua. Berkat itu, berkat keselamatan adalah berkat yang paling tertinggi yang manusia paling butuhkan. Agama manapun selalu meninggikan namanya mencari berkat keselamatan. Orang bilang berkat akhirat, berkat setelah kematian. Maka penting sekali berkat keselamatan. Tetapi satu-satunya hanya didapati melalui Bani Israel, yaitu Yesua Al-Masih. Ya. Lalu kita sekarang bagaimana? Dalam Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jika seseorang di dalam Al-Masih, dia adalah ciptaan yang baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Apa yang memicu seseorang menjadi baru? Ketika dia meninggalkan hal-hal yang lama. Selama dia masih mengikatkan dirinya kepada hal-hal yang lama, maka tidak akan ada perubahan. Romia pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah oleh tinggalkan sifat yang lama, perbaharui dirimu dalam kebenaran. Ya. Bahkan dikatakan bahwa Roma 8 ayat 1. Ya. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka di dalam Al-Masih Yesua. Dikatakan yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat yang 10. Dan jika Al-Masih Yesua ada di dalam kamu, memang tubuh itu mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Jadi orang yang hidup di dalam Al-Masih Yesua, kita goyim yang convert, yang diubahkan menjadi gering hanya melalui Yesua Al-Masih. Tetapi orang yang convert, orang yang menjadi seorang yang mengikuti jalan kebenaran melalui Yesua Al-Masih adalah orang yang bukan mulut, tapi hidupnya juga diubahkan. Makanya dikatakan apa? Dia tidak tinggal di dalam kedagingan, atau dia tidak hidup menurut kedagingan, tetapi menurut orang yang diciptakan. Orang yang dikatakan siapa di dalam Al-Masih adalah ciptaan yang baru, itu bukan sekedar deklarasi, tetapi itu juga menuntut bukti, yaitu hidupnya tidak dikendalikan oleh daging, keinginan daging. Dia bisa harap masa Ibrahim.
Bahkan dikatakan Yohanes 8 ayat 39. Dan mereka menjawab dan berkata kepadanya, Allah adalah Bapa kami. Yesus berkata kepada mereka, jika kamu adalah anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. And see, siapapun kita, sama sebenarnya. Kehidupan Abraham itu akan di-copy paste kepada generasi-generasi selanjutnya. Sampai nanti sebagaimana kita harus meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan sanak famili, meninggalkan apalagi rumah bapak kita. Tujuannya kita kemana? Kita akan crossover, kita akan menyeberang, yaitu ke Samaria. Itulah destinasi tujuan akhir dari orang percaya. Semua kepercayaan pasti ada nanti tempat terakhirnya. Tetapi bagi kita yang mengenal kebenaran Torah, kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang berbicara tentang nubuatan masa depan. Dan di sana tersedia tempat yang kekal, yang tidak ada tangis, tidak ada duka, bahkan kita tidak memerlukan cahaya matahari, karena kemuliaan Tuhan begitu banyak. Bahkan dikatakan lantainya, bahkan di sana ada pohon kehidupan, dan sebagainya. Bahkan kehidupan kita akan memuji Tuhan. Itu adalah visualisasi yang diterima oleh seorang Yohanes, dan dia meneruskannya sampailah kita baca hari. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, alhamdulillah. Sampai di sini kita bisa belajar bahwa kita nggak bisa keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Siapa di dalam Hamasya adalah ciptaan yang baru. Dan siapa di dalam Hamasya, dia adalah keturunan Abraham. Oleh karena engkau dan saya keturunan Abraham, maka engkau akan ditanya. Maka kita pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Abraham kerjakan. Apa? Ya kalau Abraham diuji, masa Anda nggak diuji? Logikanya begini. Ya, Abraham melalui proses, masa Anda tenang-tenang saja? Nggak mungkin. Aku mau mengikutimu, Yesus. Tapi jalan hidup, gaya hidup Yesus nggak ikuti. Apa yang mau ikuti? Ya, itu lip sync namanya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir lidahnya, tetapi hatinya menjauh daripada. Ya. Kita sudah berada di jalur yang tepat. Karena kita sudah mengenal pencipta kita yang Elohim dan Mesias kita Yeshua HaMashiach, yang sudah membuat rel jalan, yaitu dia sendiri, yaitu dia adalah Torah kayu. Dia yang telah mendedikasikan sebelumnya bahwa dia pelaku Torah yang sempurna, tidak cacat. Jadi kita tinggal mengikuti. Cuma masalahnya, nggak semua orang mau aku mau mengikuti Yeshua, tapi nggak mau yang ada namanya sangkal diri pikul salib. Itu kayaknya ayat itu saya amnesia deh. Saya lupa ingat Tuhan. Ya. Bahkan orang percaya nggak pernah puasa segala macam. Ya. Sangat anti sekali. Seharusnya kalau kita mengatakan aku mengikuti Yeshua, kita belajar walaupun pelan tapi pasti step sama seperti Abraham, naik iman terus bertambah sampai akhirnya mengasihi. Sampai akhirnya sebagaimana Kepa, dari seorang yang menyangkal Yeshua, akhirnya seorang yang disalibkan terbalik karena dia merasa tidak layak disalibkan, digantung sebagaimana Nabi guru Mesiasnya digantung. Harusnya kita begitu. Artinya apa? Sampai kematian itu akan menceritakan bagaimana iman kita. Maka pada akhirnya begini, tuanya seseorang akan menentukan level imannya. Karena dia sudah melewati banyak proses. Seharusnya
Begitu seseorang grow up, begitu seseorang semakin menua, bertambah, imannya pun harus bertambah. Maka salah satu doa yang kalau Anda ditambahkan usia, harusnya Tuhan tambah-tambahkan imanku. Sebagaimana usiaku bertambah, tambah-tambahkan imanku. Oke, masalah saya kata kirim. Nah iya dong, iman gak akan bertumbuh tanpa ada persoalan. Justru iman bertumbuh ada persoalan. Begini, selesai berdoa, ada gunung besar di depan. Ingat ya, firman Tuhan bilang, kalau kau percaya, berkata, beranjak dan pindahlah. Sekarang, imanmu akan diproses. Dorong. Doa, puasa, nggak selesai masalah. Ada yang Tuhan izinkan masalahmu selesai, tapi ada yang Tuhan izinkan masalahmu tidak selesai, tapi dirimu yang selesai, dirimu dibentuk. Kayaknya kemarin saya lembek-lembek, sekarang sudah berotot ya, gara-gara 1 bulan orang belum batu gagal akhirnya saya otot imanmu dibentuk. Ya. Masalah tidak selalu harus diselesaikan, tetapi kadang masalah itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Galatia 3 ayat 16. Dan janji itu telah diturunkan kepada Abraham dan benihnya. Dia tidak berfirman kepada benih-benih seolah atas banyak, padahal hanya atas satu, yaitu kepada benihmu yang adalah Hamasya. Ayat 29. Dan jika kamu milik Hamasya, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli waris menurut janji, bukan menurut genetik secara fisik, tapi menurut janji. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal berapa, bahwa sisa dari Israel dan sisa dari bangsa-bangsa, mereka akan kampung. Itu yang dikatakan Rabi Saul, tunas zaitun yang asli dari liang kampung, dan itu yang akan menerima keselamatan. Makanya Rabi Saul katakan, ya memang Israel itu seperti ini, pasir di laut, bintang di langit, tapi sisanya yang diselamatkan. Sama halnya juga, goyim juga begitu banyak, tetapi tidak semua goyim menerima keselamatan. Harus nempel, makan dari nutrisi. Tapi ya itu keputusan masing-masing. Saya nggak akan bilang itu. Saya nggak bilang itu benar, salah, enggak. Itu hubunganmu dengan. Anda mau up, silakan. Anda mau stay, silakan. Anda mau slay, santai-santai, silakan. Ya. Karena ketika Tuhan berfirman, keluarlah, pergilah, lek-leka, keluarlah. Artinya, Tuhan berkata kepada Abraham, selain daripada kepentingan Tuhan, bahwa ia ingin menyelamatkan manusia, tetapi sesungguhnya perintah Tuhan, firman Tuhan juga itu adalah untuk kepentingan Abraham itu sendiri. Kalau kau mau jadi bangsa yang besar, kalau kau mau diubahkan, kalau kau mau jadi history maker, maka kau lakukan. Dalam arti kata begini, sama seperti saya katakan, kalau kau mau melakukan mission Tuhan, kalau mau kau lakukan, ya tidak masalah. Karena nggak ada orang yang diuntungkan selain daripada dirimu sendiri. Kau lakukan, kau yang diberkati. Bukan kau yang melakukan, lalu gembala yang diberkati, nggak pernah ada itu. Ya, masing-masing. Ya, pribadi kita. Karena nggak mungkin iman saya mau disamakan dengan Bapak Ibu. Beban saya mau disamakan dengan Bapak Ibu, nggak bisa sama. Gaji aja kita beda kan. Ya, Pak Kris katakan, angle sekian detik berubah. Saat ini diukurnya gini, nanti sekian detik musim hujan naik, musim kemarau tuh. Ya kalau seseorang iman itu nggak selalu naik, kadang turun. Ya. Elia saja bisa ketakutan. Tapi
Tuhan tahu cara membentuk proses kita. Yang penting pesan kalau dari saya, dan saya selalu katakan, jangan pernah lari dari proses Tuhan. Jangan pernah lari. Sepahit-pahitnya kehidupan, sesulit-sulitnya melangkah, tetaplah melangkah ke depan. Atau Anda ada pertanyaan, Tuhan aku melangkah kemana? Kalau Anda memiliki pertanyaan Tuhan aku melangkah kemana, langkah yang paling tepat adalah tetap maju ke depan, apapun itu. Jangan pernah mundur. Firman yang katakan orang yang mundur, orang yang murtad, aku tidak berkenan. Satu kali terjun ke dalam, begitu kita menerima nama Yahweh, begitu kita memanggil nama Elohim, pemilik samanya, hal itu juga secara ikatan dengan tanda kutip sumpah, secara de facto, de jure, secara hukum sah, legal standing, maka hari itu engkau akan, aku mau menaati berita, aku mau mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, aku mau mengikuti jalan kemana yang kau. Tetapi kalau dia mengakui nama Elohim tetapi dia tidak mau dan dia berlambat-lambat, apa yang terjadi? Orang itu akan lambat di proses Tuhan. Makanya Rabi Saul mengatakan bahwa emangmu itu kerdil, kamu masih makan bubur, kamu belum siap dengan makanan-makanan yang keras, persoalan dan segala macam. Itu gambaran ditempeleng Tuhan langsung main maju hamba ya. Ya kalau Tuhan penuh kasih, manusia setengah kasih pun bisa berubah. Siapapun itu, gembala juga itu manusia, nggak ada juga. Mari kita anggap bermain-main dengan apa yang sudah. Lek-lekan ini adalah salah satu. Semua firman penting, tapi dalam kacamata saya, lek-lekan ini sebuah fondasi yang begitu sangat penting. Karena ini akan mewarisi perjalanan-perjalanan generasi yang berikutnya. Bahkan pewahyuan tentang keturunan Abraham yang akan nanti menjadi tawanan budak di Israel itu sudah dinyatakan kepada Abraham. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, jauh melampaui seorang Yosef, bahkan Mose nanti. Tapi sudah dikasih tahu kepada Abraham. Artinya apa? Mereka ini begitu kuat fondasi. Salah dalam mengenal fondasi ini. Saya tidak mengajarkan bahwa kita memberhalakan Abraham, enggak. Tapi dia adalah, kalau dalam lain katakan, saksi-saksi iman. Dia adalah teladan. Jalan hidupnya itu yang kita ikuti. Bagaimana dia menerima firman Tuhan, bagaimana dia sempat ragu tapi tetap percaya dan akhirnya dia full power, full percaya karena Engkau yang memerintahkannya maka akan kulakukan. Itu dia jawaban kepada perkataan Elohim. Dia anakmu dan yang paling kau kasih. Satu-satunya dia Ishak, satu-satunya anakmu yang paling tiga. Waduh, itu udah jelas. Tuhan katakan apa? Di antara semua kekayaan ini pasti Ishak yang paling berharga. Makanya setelah di akhir itu, pada saat dia mengayunkan Ishak, seorang utusan Tuhan, ya, mereka kata, jangan kau apa-apakan, telah mengetahui bahwa kau tidak segan-segan. Akhirnya apa? Abraham sampai hari ini Bapak sekalian bangsa diakui, khususnya tiga agama besar, agama itu. Tetapi kalau kita bicara kebenaran itu hanya untuk Israel. Tapi kita pun mendapatkan percikan-percikan berkat dari Abraham. Bukan hanya percik, tapi kepenuhan berkat Abraham juga kita terima melalui Mesir Yesus. Kamu adalah keturunan Abraham juga, dan kamu pun berhak menerima berkat melalui janji. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Abraham
Dalam Yohanan dikatakan bahwa kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Ya. Bagaimana seorang Abraham yang sudah tua, dia juga dikatakan apa? Disunat. Bahkan saya pelajari dalam sebuah mitras, kenapa Ismail diberkati? Salah satunya adalah dia tunduk kepada perintah Tuhan, yaitu sunat. Saya baca dalam sebuah komentar dikatakan bahwa Ismail mendapatkan berkat Elohim karena dia tunduk kepada perintah Tuhan, yaitu pada waktu perintah itu diperintahkan kepada Abraham untuk menyenangkan semua laki-laki termasuk dia. Memang Ismail dari awal sudah tahu Torah, sekalipun dia bukan anak yang akan mengalami janji, tapi dia taat. Maka firman-Nya dikatakan bahwa oleh karena engkau, aku pun akan memandang Ismail. Ya, ada satu ulasan dikatakan di sana, kalau Ismail yang bukan daripada janji itu bisa menerima berkat, kan sama kita juga. Ya, hanya bedanya Ismail masih ada darahnya Abraham. Artinya apa? Hal yang sama pun bagi mereka yang taat dan setia pada firman, mereka akan mengalami janji-janji. Ya, mereka akan mengalami janji-janji. Sekian Abraham itu ketika dia diuji, you sunat semua orang laki-laki termasuk you, kamu juga. Wah, tapi Abraham tidak bantah, dia taat. Ismail pun dipanggil, potong sebagai bentuk ketaatan. Ya. Nah, kalau kita dikatakan bahwa orang yang memiliki atau siapa di dalam Hamasya, ataupun kita di dalam Hamasya, kita adalah juga Benai Abraham, kita juga adalah anak-anak Abraham. Artinya apa? Kita adalah yang sebagaimana Nabi Saul pasal 3:16 dikatakan kita nempel, ya, kita keturunan yang dimaksud juga, ya, bukan melalui daging tapi melalui janji. Dan yang kedua juga, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, ini saya yang paling suka di sini, kualitas iman daripada Yesua itu juga kena ke kita karena siapa di dalam Hamasya. Udah tahu kualitas iman Yesua itu seperti apa pada waktu dia mencucakkan di bumi. Oh, tidak bagus. Jadi dengan sederhananya begini, sebagaimana Yesua hidup, baik imannya, percayanya, ketaatannya, itu juga akan masuk kehidupannya. Terus melalui Hamasya, Yesua, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji, berkat janji. Nah, jadi kita juga menerima ahli waris sebagaimana Galatia 3 ayat 18 juga. Ya. Lalu pertanyaannya, ada seorang nabi katakan begini, apakah Goyim yang menjadi Gerim itu sepenuhnya adalah keturunan Abraham, atau dia keturunan tetapi sedikit di bawah dari Israel? Enggak. Seorang nabi katakan begini, mereka full sebetulnya adalah keturunan Abraham. Bukan masyarakat kelas 2, enggak. Tapi mereka full menerima berhak yang sama terhadap apa, walaupun secara fisik tidak bisa kita samakan, karena mereka punya bagian yang memang sudah ditentukan dari awal. Tapi secara berkat janji firman Tuhan, kita pun sama. Kualitas emunahnya sama, karena siapa di dalam Hamasya sama juga kualitas emunahnya, kualitas imannya sama. Jadi dengan kata kamu Goyim, kamu enggak, tidak. Yesua sudah mendobrak perbedaan antara Yahudi dengan Goyim, sehingga tidak ada lagi yang namanya Yahudi dan Yahudi, Yunani itu bangsa-bangsa dan sebagainya. Tidak ada perbedaan. Kita berhak menerima warisan yang sama, kualitas iman yang sama sebagaimana Hamasya. Makanya 1 Yohanan
Dikatakan hidup sebagaimana Hamasiah Yesua berjalan sebagaimana Hamasiah Yesua. Hidup sebagaimana Hamasiah Yesua. Kita adalah copy pastenya Yesua. Kita adalah imitate Yesua Hamasiah. Sebagaimana Yesua hidup, kita juga harus. Jadi kalau orang bertanya, kenapa kamu beribadah di Sabat? Kenapa kamu melakukan bakti? Kenapa segala macam apa? Kalau jawaban yang akademisi akan berbelit-belit. Tetapi jawaban yang paling simpel, karena saya meneladani Mesias Yesua saya. Simpel, itu saja. Kalau dia berbalik tanya, kembalikan dia lagi. Menurut Bapak, Mesias Yesua beribadah kapan? Apakah dia makan babi? Apakah seharusnya ini? Tidak akan mereka dengarkan. Nah, mereka tahu bahwa itu akan berbalik. Hanya dari sebelah. Katakan bahwa kami lebih lebih banyak mengikuti apa yang Mesias ketimbang dari sana. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa ketika seseorang, ya, di dalam Beresyit pasal 17 di sana, ketika seseorang memutuskan dengan kehendak bebas yang ada pada diri, ya, untuk bergabung ke dalam perjanjian Abraham, ya, maka di sana dia memberi diri untuk beri milah atau sunnah. Ada berbagai perdebatan di diskusi tentang sunnah. Tapi simpelnya saya begini. Jangan sunat fisik kalau sunat hati tidak dilakukan lebih dahulu. Paham apa itu? Ya. Di dalam dulu sunat hati itu yang didahului, bukan yang eksternal dulu. Ya. Sama seperti seorang baptis. Apakah seseorang langsung dibaptis begitu saja? Kan enggak. Dia harus mengakui, dia harus memberi keputusan, dan dia harus mendedikasikan. Dia harus dibaptis dalam tanda kutip secara alam roh, dia harus menerima baptisan. Dia secara fisik. Kalau semua secara seremonial, secara fisik, apa artinya? Jadi jangan heran kalau ada yang dibaptis berulang kali juga hidupnya nggak akan berubah-ubah. Karena semuanya hanya sifat seremonial. Bahkan disunat berapa kali pun nggak ada pengaruhnya. Karena semua hanya sifatnya seremonial. Banyak orang mengajarkan bahwa itu free will. Bahkan ketika dia menawarkan kepada Abraham, itu free will. Namun Abraham mengambil sebuah keputusan. Dia dan seisi semua laki-laki. Hari itu juga dipotong kulit atasnya. Termasuk Ismail. Ya. Lalu pertanyaannya, bukankah Israel itu berbicara Abraham? Kisah, tapi ternyata Abraham bukan hanya berbicara tentang dirinya, tetapi juga orang-orang yang ikut, yang di luar dari dirinya, termasuk orang-orang budak-budaknya dan segala macam, laki-lakinya, bahkan yang lahir besar. Ya, Eliezer juga lahir besar dari dia. Makanya dia katakan apa? Anak laki-laki Eliezer yang akan menerima warisan. Ya. Eliezer pun tidak tanpa terkecuali dipotong pun. Artinya apa? Kita semua kalau mau crossover, kalau kita juga mau sebagai seorang Ibrani, harus meninggalkan paganisme dan bersedia untuk mengikuti petunjuk dan perintah. Tuhan katakan pokok. Tapi itu free will, tidak pernah dipaksa. Maka itu kembali kepada seseorang. Ya. Nah, dikatakan dalam 1 Korintus
Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan hanya berusaha menjalankan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, jangan hanya mau melakukan brit milah atau bersunat. Jadi bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah menaati perintah Elohim. Ya. Tapi bukankah brit milah itu adalah satu mispot perintah Elohim kepada Abraham dan generasi selanjutnya? Ya, pertanyaannya sederhana. Namun kita lihat lagi dalam prinsip yang dikatakan bahwa sunat, ya, itu lebih dimaknai sebagai bentuk komitmen. Kalau dalam bahasa saya, sama seperti Abraham memanggil nama Elohim dan Abraham membangun mezbah, ya, itu saat itu juga dia mendedikasikan. Begitu juga brit milah sebagai bentuk komitmen. Walaupun ada berkat yang selanjutnya sebagai seorang yang akan masuk dalam perjanjian Abraham, tapi sebagai bentuk komitmen. Yes, Tuhan, aku mau mengikuti. Ya, untuk menyatakan bahwa kita mau tunduk kepada Torah, yaitu perkataan firman itu. Ya, jadi sebenarnya brit milah itu berbicara apa sih? Sunat itu berbicara apa sih? Kalau dalam satu perkataan Rambam atau rasio atau apa saya dikatakan di sana, brit milah itu sebagai tikun olam. Tikun olam itu meretifikasi atau apa ya bahasanya? Meretifikasi. Neshama kita itu dikembalikan sebagaimana pada waktu Taman Eden. Jadi kan Roma katakan apa? Manusia itu telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Jadi neshama kita itu dikembali, berusaha sampai ke sana. Makanya ketika kita melakukan firman Elohim, melakukan mitzvah Tuhan, baru kata Yahweh Elohim menerima berkata Yahweh Elohim kami, Raja Penguasa semua, yang menyucikan kami dengan perintah. Jadi perintah Tuhan, Torah itu mengembalikan kita. Sebagaimana Peresis katakan, segampang dan serupa. Dan itu sebuah perjuangan, Bapak. Tidak gampang. Ya? Jadi brit milah itu bukan sebuah ritual saja. Ya, kalau sebuah ritual itu bukan makna yang sebenarnya brit milah. Ya. Tetapi lebih kepada sesuatu yang spiritual. Walaupun dari sisi fisiknya potong, ya ada manfaat kesehatannya dan sebagainya. Tapi bukan itu tujuan utama. Tetapi sebenarnya adalah sebuah tanda bentuk komitmen seseorang untuk mendedikasikan. Sama seperti Abraham tunduk kepada perintah Tuhan. Itu adalah salah satu ujian dikatakan yang Abraham harus terima, yaitu dia harus memotong. Apakah mau betul Abraham ini? Sebelum akhirnya dia harus mengorbankan Ishak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, masih panjang perjalanan lekal ini. Tetapi saya rindu bahwa saudara menggali, saudara membaca, saudara menemukan sendiri. Nah, saudara akan menemukan rahasia itu secara pribadi. Ya. Karena kalau diajarkan, kita pun tidak bisa secara full karena waktu kita terbatas. Tetapi dari koin menjadi giring itu ada satu proses. Tidak instan, tetapi ada satu proses. Pesan saya, jangan pernah lari dari proses. Orang yang sukses tidak anti proses, gitu ya. Ya, orang yang sukses tidak anti dengan proses. Ya, jadi tugas kita adalah apa? Mengikis, memotong, ya, yetzer hara, ya, kelipah-kelipah itu di apa namanya, dibuka. Kalau bahasa kita zaman dulu, selaput yang menutup itu dibuang-buang, digugurkan, ya, sama seperti Yohanan itu ada transformasi ketika dia masuk dalam proses itu justru dia malah tambah muda. Artinya apa?
kelimpah secara makna rohani itu dibuat, yang tua-tua itu dibuat, regenerasi terus. Ya, Bapak yang memberkati, maju terus Bapak Ibu. Ya, biarlah kita belajar untuk taat dan setia mengasihi Tuhan dalam segala perkara. Apapun yang Tuhan mau, sama seperti Bani Israel, yang adalah sabat sebagai bentuk kesenangan, yang bagaimana itu adalah tanda juga perjanjian antara engkau dan aku. Pada saat kita katakan sebagaimana aku, ya, demikian itu antara tanda antara aku dan engkau. Kalau firman-Nya dikatakan tanda antara aku dan engkau, tetapi kita katakan aku dan engkau. Sabat adalah tanda perjanjian, kekal sampai selamanya. Mau diperdebatkan, diputarbalikkan, tidak akan pernah. Opini manusia tidak akan pernah mempengaruhi firman Elohim. Satu kali dia berfirman, tidak akan pernah dibatalkan. Tafsiran boleh bermacam-macam, tapi firman Tuhan tidak akan pernah batal kembali dengan sia-sia. Bapak yang memberkati, maju terus. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Banyak pelajaran yang kami terima dari seorang Abraham. Bagaimana dari seorang Abraham Tuhan meletakkan suatu fondasi, baik rencana masa depan, penyelamatan, bahkan garis keturunan. Itu Tuhan tetapkan melalui seorang yang benar dan saleh. Tapi kami dapati juga Tuhan, seorang Abraham pun tidak sepenuhnya percaya kepadamu. Di awal-awal dia sempat meragukan, bahkan mempertanyakan janji-Mu. Kami pun tidak ubahnya demikian Tuhan. Tetapi kami mau belajar sebagaimana Bapak Abraham, sebagaimana firman, sebagaimana perkataan Mesias Yesua, kami juga harus melakukan pekerjaan yang Bapak Abraham lakukan. Termasuk kesetiaannya kepada Engkau dalam segala perkara. Bahkan ketika hal yang paling dikasihinya pun Tuhan minta. Karena Elohim yang memerintahkannya, maka Abraham. Kami tahu ini tidaklah gampang. Level tertinggi iman seseorang ketika dia setia mengasihi Elohim tanpa mempertimbangkan kepentingannya lagi. Tetapi dia sepenuhnya mengutamakan kepentingan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sebagaimana juga Mesias Yesua masih yang menggenapi rencana Elohim. Dan masih banyak para rasul dan para murid yang lainnya. Dedikasi mereka sesungguhnya dalam kesetiaan mereka kepada perintah Tuhan dan firman tidak pernah terbantahkan, sekalipun nyawa harus menjadi taruhan. Demikian Tuhan kami juga ya Tuhan. Kami mewarisi genetik patriark, garis keturunan yang dipilih Tuhan, yang akan melanjutkan firman-Mu memenuhi bumi ini dengan penuh kemuliaan-Mu. Biarlah kami juga bijak, baik dalam hal mendidik keturunan dan meneruskan pesan tentang firman Tuhan itu, sehingga orang boleh mengenal pencipta langit dan bumi, dan mereka boleh memanggil nama-Mu ya Elohim, menuliskan nama-Mu dan beribadah memuliakan Engkau. Sebagaimana Elohim berkata, Kau akan menjadi Elohim atas umat-Mu, dan kami memiliki Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh yang ucap syukur. Banyak pelajaran, tapi kami belajar ya Tuhan bahwa proses yang dari Tuhan tidak pernah gagal. Sebagaimana Engkau mendidik Abraham dalam proses, dalam didikan, tetapi juga Abraham mau tunduk, dan akhirnya ia sampai kepada kepenuhan iman kepada seorang yang taat dan setia. Terima kasih Bapa. Dan ini juga kami bersyukur, sebagaimana kami di dalam Hamasiah Yesua, kami pun memiliki warisan yang sebagaimana Abraham wariskan. Warisan iman itu turun kepada kami. Karena kami tahu, sama seperti Hamasiah menyelesaikan pelayanannya, melakukan kesetiaan dan ketaatannya pada firman-Mu, demikian juga itu turun bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh yang ucap syukur, dan serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah jalan hidup kami sebagaimana pekerjaan-pekerjaan Abraham, Bapak leluhur kami, demikian juga kami kerjakan ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak berada pada jalur bagaimana seorang bangsa-bangsa goib, tetapi kami berada dalam jalur seorang giring di dalam Hamasiah Yesua yang tunduk pada firman perintah. Aku selesai Tuhan, dan firman-Mu tidak akan selesai. Berdoa biarlah kami semakin disingkatkan, baik dalam pembelajaran pribadi,
maupun dalam pesan-pesan Tuhan secara supranatural dan mimpi kaya lompatan penglihatan kau berbicara kepada kami. Dan pujilah Allah yang punya firman dan Torah, dan kami bersyukur kami telah belajar mengenai firman. Yesus Masia, kami berdoa ucap syukur dan kami siap membawa korban persembahan kami. Berkati Tuhan, biar dengan sukacita kami bawa untuk hormat kemuliaan. Sebagaimana Abraham taat dan memberikan persembahan, kita juga kami taat dan belajar memberikan persembahan dalam segala korban ucapan syukur kami. Yesus Masia, kami berdoa haleluya. Amin.